berapa safety faktor yang dibutuhkan jika zona tersebut critical zona yang rawan gempa. Bedanya beton sama struktur baja itu punya elastisitas yang cukup tinggi. Halo, selamat malam Sobat Sipil dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Muhammad Rizky Dwi Setiawan dan Saya Nurdiansyah. di acara podcast Teknik Sipil. Oke, untuk malam hari ini kita kedatangan narasumber yang udah berpengalaman di bidang sipil ya. Di antaranya itu oil and gas, pertambangan, dan pulpaper yang sekarang sedang ada project ya. Dan kebetulan narasumber kita kali ini itu kakak saya sendiri ya. Jadi kita akan ulik seberapa dalam tentang dunia teknik sipil. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Halo. Kak Saiful. Malam. Jadi untuk project kali ini apa aja sih yang lagi dikerjain? Sekarang ini saya lagi ngawasin pekerjaan untuk industri pulpaper di Karawang dari perusahaan Sinarmas, APP Sinarmas. Jadi dalam 2 tahun setengah ini masih mengawasi proyek itu. Aku mau nanya Kak gini. Ya. Dalam pembangunan tuh pasti ada tahapan-tahapan untuk merencanakan pembangunan tuh apa aja sih tahapannya? Tahapan kita apa ya? Banyak yang harus dievaluasi seperti misalkan medan tanahnya. Jenis tanahnya itu apakah jenis tanah lunak ataupun tanah keras, sehingga kita bisa memperhitungkan pondasinya. Iya. Diperlukan pondasi dangkal ataupun pondasi dalam. Pondasi dangkal itu seperti telapak, pondasi cakar ayam yang orang tukang bilang itu, ataupun pondasi dalam itu ya seperti yang ada pancangnya, seperti itu. Nah, di sisi lain kita perlu juga memperhitungkan dari sisi cost dan faktor lingkungan. Cost itu ya kita punya budget berapa sehingga kita bisa memaksimalkan budget kita itu sehingga kualitas dan struktur bangunan yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau untuk lingkungan mungkin ya apakah di situ lingkungan yang aman atau nyaman itu kembali yang punya. Itu kan dalam pengerjaan rumah pasti ada pondasi ya. Ya. Pondasi itu kan ada batu kali, Ya. cakar ayam. Itu perbedaannya apa sih? Pondasi batu kali itu kan istilahnya hanya pondasi yang bisa dibilang dangkal dan itu tanpa ada tulangan beton ya, tanpa ada tulangan besi. Kemungkinan itu hanya pondasi yang di bawah 1 meter. Jika ada yang pondasi telapak, yang kedua itu tadi pertanyaan dari Bapak, itu kemungkinan bisa sampai 1,5 meter. Cuma memang itu faktor kendalanya kalau pondasi telapak yang 1,5 meter itu ada span tinggi yang cukup ekstrim. Jadi kalau misalkan ada gempa goyangannya dia langsung patah bisa. Tapi ya itu harus disambung lagi kalau memang cukup kritikal itu harus ada pondasi pancang. Mungkin dari pondasi itu kan ada memastikan rumah aman itu dari gempa itu gimana ya? Dari Perhitungan gempa kita harus lihat baca faktor lingkungan di area tersebut itu masuk zona kategori gempa berapa. Jadi sehingga untuk perencanaan suatu struktur bangunan itu kita harus menambahkan atau mengalihkan berapa safety faktor yang dibutuhkan jika zona tersebut critical zona yang rawan gempa. Jadi perkuatan-perkuatan di sisi pondasi ataupun di sisi struktur bangunannya itu harus ditambahkan safety faktor supaya dia kuat terhadap gempa. oke. Itu biasanya. Iya. Mungkin kan di dalam pembangunan pasti ada anggaran biaya ya. Ya, Yang tepat untuk membangun rumah itu gimana ya anggaran biayanya? anggaran biaya itu sesuai dengan kalau biasanya gini, kita mau membuat rumah, ya kan? Nah, kita sebelum membuat rumah itu kita memprediksi kira-kira habisnya berapa sih, sehingga kita harus menyiapkan alokasi dana untuk membangun rumah tersebut. Jangan sampai
kita katakanlah punya duit 100, tapi kalau kita estimasi bangunan itu adalah 200, jadi 100 itu cukup hanya bangunan yang belum jadi, misalkan gitu. Bisa jadi ataupun dengan budget 100 itu kita cuma bisa dapat yang kualitasnya mungkin di bawah standar, bisa jadi. Cuma kan itu kembali lagi ke owner atau yang punya. Jadi kita harus memaksimalkan. Jika misalkan itu kira-kira dari perhitungannya itu menghabiskan uang yang cukup besar, ya kita menyiapkan dana alokasi segitu. Oke. Dalam pembangunan tuh pasti ada pemilihan material gitu. Ya, material. Material itu, untuk memilih material yang bagus tuh gimana ya? Bagus kayak material apa aja sih yang bagus tuh buat pembangunan rumah biar aman dan kuat gitu. Material itu kan kalau misalkan pasir ya, ini contoh aja. Kalau pasir kita bisa ada ngikutin standar nasional Indonesia di mana pasir itu tidak melebihi kadar lumpur 5% kan. Iya. Sehingga mutu beton itu bisa cukup tinggi jika kadar lumpurnya yang faktor pengurang mutu beton itu bisa dikurangin. Untuk mencari material-material yang lain kita bisa lihat dari sisi legalitas suatu perusahaannya. Misalkan ini kalau kita bicaranya dalam skup agak besar ya. Jadi setiap material yang akan dibeli sama si owner, entah itu untuk industrial apa ya, itu melewati biasanya satu pengajuan untuk purpose material approval. Material approval itu biasanya sudah ada apa belum legalitas dari perusahaan. Misalkan dia ada pernah internal untuk cek laboratori materialnya, tes laboratori materialnya, ataupun dia punya sertifikasi lembaga yang menyatakan material itu sudah sesuai dengan standar quality internasional atau ISO-nya itu 9001 ataupun 12000. Jadi kalau untuk kapasitas yang mungkin hanya rumah ya, perumahan biasa, kita bisa lihat dari ngeceklah satu-satu, misalkan pasirnya dari sisi digenggam itu dia lengket atau berisik bergerak apa namanya itu. Jadi dia nggak lengket gitu. Iya. Ya asumsinya kalau lengket itu banyak lumpur yang terkandung di situ. Kalau untuk besi, misalkan besi rebar, kita bisa cek diameternya apakah itu gemuk atau kurus gitu. Ya paling seperti itu, Pak. Oke. Kebutuhan jumlah beton untuk slab lantai biasanya kan ada, kalau rumah biasanya kan nggak pakai tulangan ya. Rabat berarti ya. Kalau buat gedung-gedung tinggi kayak gedung apartemen kayak gitu kan harus pakai tulangan kayak gitu. Oke, Kak, selanjutnya fungsi dari analisis beban dalam desain struktur gedung tuh gimana ya? Ya, analisis beban itu kan meliputi dari beban mati, beban struktur itu bangunan sendiri, beban hidup. Beban hidup itu adalah beban di mana gedung itu ataupun bangunan itu akan digunakan dari orang yang bergerak, orang yang berjalan, ataupun mesin yang bergetar. Terus ada beban angin, dan ditambah lagi mungkin ada beban gempa. Bukan mungkin sih, biasanya juga ada beban gempa. Jadi ada faktor di mana analisis struktur itu dilihat dari 4 aspek itu, Pak. Beban mati atau dead load bahasa Inggrisnya, live load, wind load, ataupun beban yang beban gempa, seismik, seperti itu. Jadi dalam analisis atau memprediksi, bukan presisi, mengkalkulasi desain struktur itu kita harus lihat apa aja yang ada di dalam situ. Ada beban equipment kah, ataupun misalkan ada turbin, ada generator mungkin yang di dalam, ataupun misalkan itu perkantoran ya. Iya. Misalkan kalau perkantoran mungkin ada brankas, ada mesin printer, bla bla bla, ada box panel dan lain-lain. Itu semua dihitung, asumsinya berapa ton, dan itu dikalkulasi semua, dan itu pun itu dijadikan satu analisa perhitungan. Oke, selanjutnya
Perbedaan antara beton bertulang Ya. dan beton biasa itu apa sih? Beton bertulang umumnya itu dipakai untuk struktur bangunan bertingkat. Dan beton tak bertulang atau rabat itu hanya dipakai sebagai lantai, pavement ataupun jalan. Itu untuk beton yang tak bertulang. Oke. Untuk melakukan uji kekuatan tanah untuk perencanaan pondasi kayak kan di tanah tuh beda-beda ya, ada lunak kayak itu gimana ya cara ini? Ada namanya, kalau kami sebut di dalam proyek namanya itu adalah soil investigation. Soil investigation itu melihat dari berapa kedalaman, itu ada pengujiannya yang namanya SPT, soil penetrance test. Soil penetrance test itu kalau bahasa Indonesianya sondir ya. Sondir itu kan ada konus, bikonus. Nah, dia ditekan tek 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 tek, pakai stick konusnya itu sampai kedalaman berapa dia mendapatkan nilai tanah keras, tanah lunak untuk perencanaan suatu struktur bangunan bertingkat misalkan ya. Iya. Jadi untuk misalkan dia sampai tanah keras di 20 meter karena bagian permukaan atas itu masih tanah lunak. Jadi nanti si pancang ini ataupun spoon pile ini akan dipukul sampai mencapai kedalaman 20 meter tersebut supaya dia dapat ketemu emberingnya, Iya. dia nggak turun lagi. Tapi jangan sampai pekerjaan aktivitas pemancangan yang terlalu over itu menyebabkan emberingnya itu pecah atau lensanya pecah sehingga dia daya dukung pancangnya itu jadi loss. Oke, tadi udah kita bahas ya untuk masalah beton. Sekarang saya mau nanya Kak, untuk kebutuhan jumlah beton untuk slab lantai itu kira-kira berapa ya Kak? Itu variasi ya, nggak bisa kita asumsikan 10 aja, nggak bisa, karena volume beton itu dilihat dari luasan yang akan akan dipuring ya, atau dicor ya. Misalkan asumsinya bangunan Pariski itu 10 kali 10 ya, 10 kali 10 dan tebalnya beton berapa, misalkan 12 cm, berarti 10 kali 0,12, ya itulah jadi volume beton. Tetapi di dalam beton itu tuh masih ada besi yang faktor pengurangannya. Volume bersifat itu nggak begitu signifikan. Jadi asumsinya ada beberapa konkret ketika pengecoran itu loss. Jadi ketika mau order beton, kita harus ngitung volume yang standarnya aja, yang manualnya aja sebelum tanpa dikurangin besi. Jadi misalkan 10 kali 10 kali 0,12 ketemulah itu berapa? Mungkin sekitar 1,2 kubik ataupun berapa, 12 kubik ya? Iya. Ya kurang lebih itulah. Nah, Jadi nggak bisa dipatok. Oke. Nah, kan tadi pondasi, lantai, terus untuk kolom ya. Kolom kan ada biasanya rumah kecil sama gedung tuh beda ya. Itu gimana ya untuk perbedaannya gitu, antara rumah biasa sama gedung-gedung kan? Itu bedanya di mutu beton dan penulangan besinya, Pak. Jadi kalau untuk mutu beton di dalam rumah biasa itu mutu betonnya mungkin kalau dalam Indonesianya itu K ya. Mungkin cukup 1 K200 atau K250. Tapi kalau untuk bangunan bertingkat yang mungkin lebih dari 2, 3, 4 tingkat atau seterusnya, itu dari sisi beton dan penulangannya itu lebih tinggi, menggunakan K400 ataupun lebih tinggi lagi. Dan pembesiannya pun berbeda. Biasanya pembesian dalam rumah biasa itu hanya vertikal rebar dan stirrup ataupun bagel kalau bahasa ya Indonesianya. Tetapi kalau bangunan bertingkat, selain main bar atau rebar vertikal dan stirrupnya, dia harus ada cross T. Itu adalah besi penambah crossing untuk gaya seismik, gaya gempa. Ketika nanti ada getaran atau goncangan, strukturnya itu masih cukup mampu untuk menahan. Seperti itu. Jadi bedanya di situ antara antara rumah biasa sama gedung bertingkat. Oke, untuk biasanya kan di atap tuh beda-beda, ada atap beton ya, juga ada Ya, atap baja.
Ya. Perbedaan baja sama beton itu apa aja? Gimana? Baja itu lebih fleksibel. Jadi pada dasarnya ini kita dasar-dasar beton ya. Beton ketika apa namanya ditekan dia sanggup untuk menahan. Tapi kalau dia ditarik dia nggak cabut. Yang menarik beton itu adalah besi. Nah, bedanya beton sama struktur baja. Struktur baja itu punya elastisitas yang cukup tinggi karena dia pada dasarnya materialnya itu pakai baja. Sedangkan beton dia material dasarnya adalah kaku beton. Jadi butuh besi untuk menambah elastisitasnya. Perbedaannya itu bagus mana? Ya kita lihat dari sisi fungsinya. Kalau fungsinya sebagai kayak workshop, warehouse yang dia mempunyai bentangan luas, panjang, itu menggunakan struktur baja. Tetapi kalau misalkan dia cukup kedap, tahan bising, itu menggunakan struktur beton. Saya mau tanya untuk mengatasi masalah tentang retak itu gimana ya? Letak di apa nih? Di dinding. Di beton. Iya, beton dinding. Oh, beton. Jadi faktor concrete defect atau yang kami sebut ya, kerusakan yang terjadi di beton, concrete defect. Itu banyak, contohnya seperti crack atau retak, honeycomb, itu seperti beton yang berongga, segregation. Jadi komposisi beton yang batunya itu nggak monolit atau nggak senyawa dengan semen, ataupun dia setting time. Nah, yang tadi pertanyaannya crack ya? Ya. Crack, untuk analisis crack kita lihat dulu cracknya itu hair crack atau retak permukaan atau struktural crack. Kalau hair crack dia cukup kita buka jalur cracknya itu kita buka, lalu kita menggunakan material untuk menempel atau patching sesuai dengan atau mutu yang lebih tinggi dibanding betonnya. Biasanya saya itu di proyek pasti setiap proyek mengalami adanya crack di dalam beton. Itu kita lihat dulu nih. Jika cracknya di bawah 0,25 mili itu asumsinya masih hair crack. Tapi kalau lebih dari itu struktural crack. Tapi struktural crack itu kita harus identifikasi juga apakah crack tersebut cukup dalam sampai tembus ke dinding ataupun bagian sisi dalamnya, atau cuma di dalam 1 cm, 1-2 cm saja. Kalau cuma 1-2 cm saja kita bukanya itu seperti di grinding ya, V, terus kita patching pakai menggunakan grouting namanya. Grouting itu bisa menggunakan non string grout, jadi yang tidak terjadi penyusutan di dalam beton. Menggunakan material itu biasanya untuk mengatasi crack-crack. Tetapi kalau untuk mengatasi leaking atau kebocoran, misalkan itu sebagai beton penampung air, itu nggak cukup pakai grouting. Oke, jadi gini Kak, perbedaan antara beton pracetak dan beton cor dalam proyek itu gimana ya? Beton pracetak dengan beton cor. Iya. Sama beda kali itu pertanyaannya, beton pracetak dengan beton cor in situ atau lokasi. Jadi struktur beton pracetak dan beton cor di lokasi. Nah, di lokasi. Nah, iya. Berarti in situ. Iya. Bedanya gini. Beton pracetak atau precast kita nyebutnya. Itu beton yang dibuat di dalam suatu pabrik. Lalu dalam beberapa model ataupun tipe beton pracetak itu dibuat lalu dikirim ke project lalu untuk diinstal. Sedangkan beton cor di lokasi atau yang kami sebut in situ konkret itu kita buat suatu perancah atau foam box packaging di lokasi, lalu kita cor atau pouring lah di lokasi tersebut tanpa adanya proses instalasi ataupun sambungan perkuatan yang lebih dibutuhkan. Jadi umumnya gini, untuk precast, misalkan jika bapak-bapak lihat di jembatan layang, itu rata-rata semua menggunakan beton pracetak. Jadi misalkan balok-balok yang bentangan besar dan panjang, itu prosesnya dibuat di pabrik, dibawa ke situ, diinstal, lalu ada namanya join untuk press tracing, ada
kabel strand yang diikat atau diperkuat sehingga antara join ke join jembatan itu cukup kuat. Tapi kalau ngecor di situ seperti pondasinya, Iya. pondasinya itu pasti ngecor di tempat karena dia menggunakan sistem ya in situ. Jadi ngecor di tempat, perangkaian pembesian di situ. Bedanya di situ. Kalau lebih efisien mana? Mungkin secara efisien waktu lebih efisien yang precast atau kaseta. Oke, Kak. Jadi untuk studi kelayakan dalam proyek, konstruksi dan apa saja komponen yang harus dianalisis. Di dalam satu proyek kita punya organisasi yang dilihat dari sisi quality assurance. Di quality assurance itu melihat beberapa aspek ya, terutama di dalam sipil, di dalam quality sipil. Seperti tahapan-tahapan saat pekerjaan itu dari start, dari mulai pembukaan lahan sampai dia menyelesaikan tahapan finishing ataupun handover pekerjaan tersebut. Jadi sertifikasi apa tadi yang dimaksud Bapak? Analisis untuk kelayakan dalam proyek. kelayakan dalam suatu proyek. Jadi beberapa proyek itu harus melihat dari beberapa aspek ya, dari faktor lingkungan, faktor apa namanya itu yang bisa disebut AMDAL ya. AMDAL itu dampak lingkungan seperti kayak ada enviro, pencemaran segala macam, itu harus apa namanya didatangkan dari pihak dinas lingkungan. Itu salah satu faktor, salah satu mandatori yang harus dipenuhi setiap proyek. Selain sertifikasi dari lembaga independen misalkan ya, lembaga independen seperti misalkan kalau di dalam dunia migas ya, itu ada SKK migas. SKK migas itu setiap equipment di area plan itu dikalibrasi dan disertifikasi. Misalkan tangki storage ya, dalam tangki itu kapasitasnya berapa ribu kubik, entah itu isinya solar, minyak, gas, itu dikalibrasi dan itu pun kalibrasinya disaksikan dan disertifikasi oleh lembaga independen yang dinamakan SKK migas. Nah, ada banyaklah faktor-faktor yang harus dilihat juga, nggak cuma dari sisi apa namanya tangki, di sisi sipil juga report-report yang dibuat oleh rekan-rekan quality control dalam tahapan pekerjaan masih tahapan dasar bawah tanah ya, misalkan pondasi apa tanah dulu nih, soil investigation, terus pondasi, kolom, bla 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 sampai dia selesai punch list, itu juga sudah lengkap nggak? Nah setelah lengkap semua, dari quality assurance mengecek dan apakah di dalam tahapan itu ada misalkan NCR ataupun non conformance report yang menyebabkan ketidaksesuaian di pekerjaan. Nah jika tidak ada, quality assurance akan membuatkan sejenis COC, Certificate of Completion. Jadi si perusahaan ini akan mendapatkan itu dari QA. Nah QA untuk memberitahukan ke lembaga independen terkait pekerjaan di proyek itu. Karena saya bekerja di sipil, kebetulan nggak berubah, saya sipil terus, dan bukan prioritasnya ya, salah ngomong. Kebanyakannya saya bergerak di quality. Jadi dulu awal kerja itu di perusahaan konsultan pancang. Jadi saya sebagai engineer testing pancang dulu ke area Sumatera 3 kali 4 kali hampir setiap hari itu tes pancang. Tes pancang itu tahu kan pancang Pak? Tahu. Pancang itu kan setelah sudah dia dipukul selesai dapat final set calendering,
Itu didiamkan mungkin di penetration itu sekitar 7 hari. Setelah itu kita coba pukul pakai namanya PDA. Itu suatu sensor, ada transducer accelerometer yang dikonekin ke komputer menggunakan software aplikasi dari PDA. Dia ketika dipukul, keluar tuh daya dukung satu pancang itu ada berapa ton. Oh. Gitu. Nah, setelah ketemu daya dukung berapa ton, barulah kita menginformasikan report-report itu dulu. Awal-awal kerja itu dibuat reportnya, baru dikirim ke perusahaan. Beton. Dulu saya pernah mengawasi batching plant. Batching plant itu tempat di mana beton itu dibuat. Di situ ada material agregat, pasir, semen yang di atas itu. Oh iya. Tahu batching plant? Iya tahu. Nah, itu dan termasuk airnya juga dianalisa. Jadi semuanya proses tahapan-tahapan itu diikutin karena kita dulu bekerja di perusahaan Jepang ya. Dari pasir datang dicek tuh kadar airnya berapa, kadar lumpurnya berapa. Kita punya lab sendiri, lab internal untuk mengontrol material kualitasnya. Setiap air datang dicek pH-nya, temperaturnya. Karena beton pada dasarnya itu kan dia ketika kena panas di mixing juga tetap panas. Itu ada batasannya. Mungkin adik-adik sipil nanti akan tahu beton itu berapa maksimum temperatur yang boleh digunakan. Berapa, Pak? Kalau itu belum Belum kesana ya. Saya kasih tahu 35 derajat. Jika kondisi material ya, agregat kena panas matahari, pasir kena panas matahari. Ketika di mixing, diaduk, panas nggak? Panas. Dan itu udah lebih dari 35 derajat pasti. Oke. Makanya setiap material itu ditaruh harusnya di suatu stockpile. Stockpile yang ditutup. Oh, iya. Terus air dikasih chiller sebagai menggunakan chiller supaya pendingin. Jadi ketika di mixing selesai, dicek temperatur dan dicek slam test itu masuk. Tahu slam test, Pak? Enggak tahu. Slam test itu adalah ketika beton sudah terjadi campuran air, agregat, pasir, semen, lalu dia udah jadi, kita ngecek betonnya itu menggunakan cawan kerucut. Ya, betonnya dimasukkan, dites, terus diangkat. Oh iya. Udah kebayang ya? Iya kebayang. Nah, itu berapa tuh tingginya beton itu? Dari stick itu kan state gitu. Itu untuk mengecek kelacekan beton, Pak. Hubungannya gini. Kalau beton itu kental, untuk pengecoran susah karena dia bakalan nggak masuk ke celah-celah begisting atau foam box. Nah, beton standarnya ada selam 10 plus minus 2. Dimana nanti ketika dimasukin ke dalam kolom ataupun slab, dia nggak kental dan butuh menggunakan vibrator untuk meratakan lebih maksimal. Ya, nanti kalau misalkan butuh pembelajaran di mana harus lihat langsung, bisa nanti kapan-kapan. Kita harus lihat sih. Kalau cuma menyampaikan susah, tapi setidaknya sampai udah tahu dulu tekniknya, tahu dulu ininya, informasinya, dasarnya. Iya. Dan masih banyak pun. Jadi nanti kalau lulus ini di luar ini, setelah lulus kuliah jangan gaya. Jadi masih banyak ilmu setelah sampean lulus kuliah. Iya. Yang perlu dipelajari. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Kak Saiful, dimana kita udah sharing lama ya terkait pembahasan dunia teknik sipil, dan tadi juga dijelaskan juga struktur beton, kebutuhan beton, dan kebutuhan yang lainnya lah di dunia teknik sipil. Terima kasih banyak atas ilmunya ya Kak Saiful. Ya, kita udah di penghujung video ya. Untuk sekarang sekian, saya pamit undur diri. Saya Muhammad Rizky Dustiawan. Saya Nur Diansyah.
Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.